Oke, sebelum kita mulai, gua mau menjelaskan sedikit mengenai WandaVision. WandaVision adalah TV series Marvel pertama di Disney Plus dan merupakan pembuka awal dari MCU Phase 4 setelah fase sebelumnya, yaitu Infinity Saga. Dan kita akan membreakdown satu persatu seluruh episode dari WandaVision dimulai dari episode 1. Oke, menurut opini gua, di episode 1 itu menceritakan kehidupan baru Wanda dan Vision setelah event Avengers Endgame, dimana kita tahu sebenarnya Vision itu telah tiada. Kalau kita lihat di episode 1, nuansanya seperti sitcom Amerika di era tahun 50 dan 60-an. Seperti yang kalian tahu, sebenarnya sitcom tersebut sangatlah simple, dimana cuma ada efek magic menggunakan tali, tertawa audiens dari belakang kamera, lalu juga efeknya hanya hitam putih. Seakan-akan ini mengingatkan gua pada sitcom Bewitched. Kalau kalian tahu, Bewitched itu yang ada intro animasi Witch membawa sapu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa MCU membawa warna baru pada film-filmnya yang sangat berbeda dari film-film sebelumnya. Oke, lanjut pada episode yang kedua. Di sini kita bisa melihat bahwa nuansa sitcom sudah mulai berbeda dan hal aneh telah terjadi, seperti kita bisa melihat ada neighbor yang misterius bernama Geraldine, lalu juga ada scene di mana Wanda melihat helikopter yang berwarna, lalu juga kita bisa melihat bahwa Wanda mendengar suara aneh dari radio. Wanda. Dan pada akhir scene kita bisa melihat bahwa seluruh episode telah berubah menjadi berwarna. Lanjut pada episode ketiga. Jujur menurut gua baik episode 1, 2, dan 3 kurang lebih dari segi alur ceritanya sama. Masih menceritakan kehidupan Wanda yang berkeluarga dengan Vision dan mereka juga tampak bahagia. Scene menarik di sini hanya ketika Wanda memiliki anak, yaitu Tom dan Billy. Pada episode keempat ini menceritakan kejadian pasca Tony Stark menjentikan jari. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana situasi sebenarnya di luar Westview. Dan pada episode ini juga muncul tokoh-tokoh Marvel dari film sebelumnya, seperti ada Darcy, ada Jimmy Woo. Dan di sini juga mulai terungkap bahwa sebenarnya Geraldine adalah seorang Monica Rambeau. Well, yang memang pada sebelumnya Monica Rambeau sengaja masuk Hex untuk bertemu dengan Wanda. Dan di sini juga ada adegan yang menarik, yaitu di mana Wanda berargumen dengan Monica. Dan di sini juga kita bisa melihat aspek rasio dari gambar yang sebelumnya mungkin 4:3 seperti ditabung, sekarang berubah menjadi lebih sinematik. Di sini juga gue jadi beropini, sebenarnya apa sih yang terjadi pada episode selanjutnya di WandaVision ini? Oke, lanjut pada episode yang kelima. Menurut gue episode kelima ini merupakan episode yang sangat istimewa. Episode ini mulai modern dan juga bertema keluarga. Nah, ada hal menarik di sini, yaitu ketika Wanda ingin menitipkan anaknya pada Agnes, selalu timbul rasa kekhawatiran. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa Vision mulai menyadari ada hal aneh di dalam Westview. Maka kalian yang ingat ketika dia mulai menyadarkan rekan kerjanya, dia juga mulai bertanya-tanya sebenarnya ada apa sih dalam Westview ini? Dan dia juga penasaran apakah ada sesuatu di luar Westview itu. Vision mulai mempertanyakan kepada Wanda apa sih yang sebenarnya terjadi, dan mereka mulai berargumen yang which is ya biasalah family feud. Dan di sini ada satu scene menarik di mana Vision mempertanyakan kepada Wanda, sebenarnya apakah lu semua yang mengontrol semua ini? Dan kemudian Wanda membalasnya dengan, menurut lu? Which is ini menurut gue sih lumayan creepy ya. Dan ketika mereka sedang berargumen, tiba-tiba ada suara ketukan dan boom, Quicksilver muncul tiba-tiba entah dari mana. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Quicksilver ini adalah Quicksilver Evan Peters yang which is dia dari Universe X-Men. Lanjut pada episode yang ke-6. Episode ke-6 di sini mulai terasa spooky, di mana bertema Halloween. Wanda, Vision, anak-anaknya serta Pietro menggunakan kostum comic accurate. Hal menarik di sini adalah ketika Agnes memberitahu Vision bahwa dirinya telah tiada. Well, literally sebenarnya dia telah tiada. Tapi di sini Vision kayak kebingungan gitu loh. Lalu kemudian Vision mencoba keluar dari Westview dan ternyata dia sekarat. Dia bertemu dengan anggota-anggota SWORD. Dan yang luar biasa di sini adalah kita bisa melihat bahwa Vision itu memiliki hati yang baik, yaitu ketika dia meminta tolong pada SWORD, ternyata dia malah meminta bantuan untuk menolong orang-orang dalam Westview. Which is di sini sih mungkin salah satu alasan kenapa dia worthy untuk mengangkat Thor Hammer. Dan menurut gue di sini yang sangat creepy yaitu ketika Wanda melihat sosok Pietro dengan sosok yang lain itu. Dia waktu adegan di mana dia sedang duduk, ketika dia berbalik dia melihat Pietro itu berdarah-darah gitu. Yang which is di sini sih mengingatkan dia waktu adegan Age of Ultron itu ketika dia mati. Masuk episode 7.
kita memasuki era sitcom modern tahun 2010-an. Di sini juga kita bisa melihat bahwa Monica Rambeau ternyata memiliki kekuatan superpower. Ya mungkin di future MCU project dia bisa jadi overpower gitu loh. Hal ini disebabkan oleh perubahan genetika yang disebabkan oleh Hex yang dibuat oleh Wanda. Dan which is mungkin ini juga pertanda bahwa ternyata mutant exist di MCU. Nah, ada scene terakhir yang menurut gue di sini sangat-sangat ikonik gitu, yang bahkan di sini ada lagu yang terus yang di kepala gue gitu. Yaitu ketika Agnes mereveal dirinya adalah seorang The Witch Agatha Harkness. The name's Agatha Harkness. Lovely to finally meet you, dear. Nah, berarti selama ini yang mengacaukan acara adalah Agatha Harkness, the nosy neighbor. Lanjut pada episode yang ke-8. Menurut gue sih episode ke-8 itu merupakan episode yang paling sedih. Dan di sini tuh banyak sekali scene flashback dan juga origins dari karakter di WandaVision. Yang pertama adalah karakter dari Agnes. Di sini kita bisa mengetahui bahwa kurang lebih dia berumur 300 tahun dan dia berasal dari Salem Witch. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa kekuatan Agnes itu berasal dari ibunya sendiri, Eva Nora, dan juga penyihir-penyihir lainnya. Kalau kalian ingat itu ketika adegan scene di mana Agnes mengabsorb seluruh kekuatan Witch. Lalu di sini juga kita bisa lihat scene flashback antara Wanda dan Pietro. Dan di sini juga kita bisa mengetahui bahwa seluruh alur dari episode di WandaVision itu berdasarkan dari Wanda sendiri yang menyukai sitcom Amerika di era jadul. Lalu ada scene di mana Pietro dan Wanda kecil sedang menonton sitcom, tiba-tiba muncul Rocket Stark Industries. Dan di sini ada hal menarik. Ternyata selama ini Wanda sudah memiliki kekuatan sejak kecil. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah orang tua dari Wanda? Apakah dia seorang mutant? Lalu kekuatannya semakin menjadi luar biasa ketika dia melakukan percobaan di lab headquarters Hydra. Lalu ada adegan yang membawa kita kembali pada film Civil War. Kalau kalian tahu di mana sewaktu Wanda sedang duduk di kasur di headquarters Avengers dan dia bersama Vision, kita di sini bisa melihat bahwa Wanda sudah mulai move on dari kekosongan hatinya ketika dia ditinggalkan oleh Pietro yang which is literally ya dia sudah mati di Age of Ultron. Lalu menurut gue sih yang paling sedih itu ketika Vision berkata, "What is grief if love not persevering?" What is grief if not love persevering? Pada adegan terakhir, kita bisa mengetahui bahwa semua kekacauan di realita yang dibuat Wanda di Hex-nya itu ternyata itu akibat ulah Wanda sendiri karena dia sangat sedih. Kemudian yang menurut gue yang paling merinding ya, itu ketika Agnes kata kepada Wanda akibat chaos magic yang dibuatnya membuat dia menjadi seorang Scarlet Witch. This is chaos magic, Wanda. And that makes you the Scarlet Witch. Oke, lanjut pada episode terakhir, dan ini merupakan episode klimaks, yaitu episode 9. Di sini kita mengetahui ternyata motif utama dari Agnes, ternyata dia hanya ingin mengetahui bagaimana Wanda memiliki kekuatan sebesar itu, bagaimana dia bisa menciptakan realitas di Hex itu. Lalu di sini juga menurut gue banyak sekali adegan-adegan action gitu antara Wanda dan Agnes, which is itu sangat keren menurut gue. Lalu di sini juga kita diperlihatkan adegan action antara Vision dan White Vision yang menurut gue sih kayak buat apa gitu. Padahal sebelumnya ya, ketika mereveal White Vision di post credit scene di episode 8 seperti kayak wow siapa gitu itu kan. Tapi ternyata di sini seperti kayak tidak penting gitu, lebih banyak pembicaraan. Lalu pada akhirnya Visionnya Wanda itu merestore memori dari White Vision, lalu Vision malah kabur. Jujurnya sih gue berekspektasi White Vision itu ketika dia di-restore memorinya, dia mengunjungi Wanda gitu, berhadapan dengan Wanda, terus di situ ada kayak emotional scene-nya gitu loh. Oke, ini gue jujur pribadi ya. Pada awalnya sih gue pikir Wanda itu kelihatan kayak lemah gitu loh waktu lawan Agnes. Ternyata selama ini dia itu menipu Agnes, dan dia mempelajari teknik runes dan Darkhold dari Agnes. Dan ini semua menurut gue sangat smart sih mengingatkan gue ketika adegan Tony Stark melawan Thanos gitu, yang dia berhasil merebut Infinity Stone. Dan menurut gue sih ini gimana ya, seperti kayak
keren gitu, seperti plot twist gitu loh. Dan pada akhirnya Wanda mereveal dirinya sendiri bahwa dialah the truly Scarlet Witch. Tapi menurut gue di sini ada adegan penting yang menurut saya menarik, yaitu ketika post credit scene di akhir episode. Dan ternyata ada dua gitu. Yang pertama itu ketika Monica bertemu dengan Skrull. Dan kemudian Skrull memberitahu bahwa di atas sana ada seseorang yang bertemu dengan Monica. Literally kita sudah bisa menebak itu siapa sih. Udah pasti Nick Fury, ya nggak sih? Oke, lanjut pada post credit scene yang kedua. Di post credit scene kedua, kita bisa melihat Wanda berada di sebuah pegunungan gitu dan dia sedang beristirahat di teras rumah kayunya. Mungkin dia sedang minum kopi atau minum teh. Tapi yang gila di sini adalah tubuh astralnya. Dia sedang melayang seperti itu dan dia sedang belajar buku Darkhold Magic. Dan which is di sini kayak mengingatkan gua pada Doctor Strange ketika dia tidur, ternyata tubuh astralnya juga sedang belajar gitu. Di sini ada kayak semacam similarity lah. Well, overall sih gue sebenarnya jujur suka dengan alur cerita dari WandaVision. Tapi mungkin karena gue merupakan fans yang berekspektasi banyak, jadi banyak kekecewaan lah. Ya misalnya kayak Quicksilver gitu, cameo Quicksilver itu kayak buat apa gitu. Ternyata dia cuma digunakan sebagai jokes gitu. Dan juga di sini kan katanya akan terhubung langsung dengan Doctor Strange Multiverse of Madness dan juga Spider-Man, tapi ternyata tidak ada cameo gitu dari tokoh-tokoh kedua film tersebut. Atau mungkin si fake Pietro itu masih memiliki kekuatan gitu dalam tubuhnya. Mengingat Monica Rambeau kan ketika Hex-nya telah dihapus oleh Wanda, dia kan literally masih punya kekuatannya gitu. Dan gue sangat yakin sih nanti di masa depan Wanda akan menjadi seorang villain yang sangat berbahaya gitu. Wah, gue jadi tidak sabar sih buat nonton Doctor Strange Multiverse of Madness dan juga Spider-Man No Way Home. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah WandaVision akan ada season 2? Share opini kalian di comment section di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. And see you soon in the next episode. Bye-bye!